Rama mencoba peruntungannya untuk menjadi presiden ke-7 Indonesia. Partai Kebangkitan Bangsa disebut sebagai partai yang akan mengusung Roma. Namun, jalan sang satria bergitar seolah meretas jalan ke istana. Untuk membahas hal ini, saya akan berbincang dengan Haji Rhoma Irama. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Rhoma Irama benar-benar ingin menguji peruntungannya di arena Pilpres pada pemilu 2014. Di berbagai kesempatan, Raja Dangdut ini menyerukan ambisinya karena merasa mendapat dukungan penuh dari basis masanya, termasuk fans soneta, ulama, dan juga para kiai. Karena memang saya kan ada organisasi Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia. Itu yang eksis di 29 provinsi dan 200 tingkat kabupaten kota. Kemudian ada juga Forsa, Fans of Roma dan Soneta. Gitu. Nah, saya lihat dua komponen ini sangat aktif mensosialisasikan pencapresan Roma. Bahkan itu tanpa sepengetahuan saya sendiri gitu. Jadi itu inisiatif mereka untuk melakukan sosialisasi, misalnya dengan bikin baliho-baliho, suatu kayak gitu. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu. Rhoma mengaku sudah didekati sejumlah partai, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa. Saya dengan Haji Rhoma terus keliling ke seluruh Indonesia. Kemudian Pak Mahfud bergerak terus. Nah, Pak JK sedang belum ada pembicaraan ya. Jadi dua yang sudah keliling itu dua. Yang jelas tiga orang itu sudah masuk kriteria kita. Tinggal pasar ini menerima atau menolak. Tentu elektabilitasnya, survei kita. Rasanya empedu. Kini Rhoma harus menunggu apakah dirinya pantas jadi pilihan partai sebelum naik ke panggung terakhir pada pemilu presiden tahun depan. Susah dahulu, baru Ya, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang kandidat Capres 2014, Haji Rhoma Irama. Bang Haji, ini kalau kita bicara soal pencapresan, Anda serius menjadi capres? Ya serius. Apa modal Anda, Bang Haji? Sebetulnya sebagai capres ini perlu diketahui bukan mencapreskan diri, tapi dicapreskan. Sebetulnya saya dicapreskan ini sejak tahun 2004. Oleh siapa? Oleh sekelompok ulama dan habaib yang bikin proposal partai Islam baru, gitu kan. Dia minta saya sebagai ketua umum agar saya bisa dicapreskan seperti itu. Kemudian tentu saya dengan argumen bahwa dalam sistem presiden yang secara langsung ini itu kriteria seorang capres yang bisa memungkinkan memenangkan percaturan capres itu pertama harus punya popularitas, elektabilitas di samping kapabilitas. Pertimbangannya seperti itu. Dan mereka yang menilai bahwa di samping seorang seniman, seorang politisi, seorang ulama, membuat saya transformasi, proses transformasi tidak perlu saya gunakan dari seniman ke politik. Karena yang namanya politik, agama, dan seni itu 3-in-1 di dalam kehidupan saya. Ya. Tidak Anda bisa melihat bagaimana visi misi politik saya dalam lagu-lagu saya, gitu ya. Oke. Bang Haji, kalau kita melihat kan sejumlah lembaga survei tidak menempatkan Bang Haji sebagai salah satu calon unggulan dalam survei mereka. Ya. Bagaimana tanggapan Anda? Ya itu hak mereka, serah mereka, dan saya tidak pernah care tentang survei. Anda merasa didiskriminasikan nggak dalam hal ini? Ya, enggak juga lah. Tapi kan popularitas dan elektabilitas juga penting menurut Anda tadi. Iya, saya rasa saya mengalir saja ya. Saya juga tidak mengandalkan survei, karena juga saya tidak punya uang untuk melakukan survei, gitu kan. Jadi silakan saja. Gitu. Ya, undang-undang kita mewajibkan seorang capres itu diajukan oleh partai politik. Apa kendaraan Anda? Selama ini PKB. Jadi saya telah membuat komitmen sama PKB bahwa PKB mencapreskan Rhoma ke depan gitu 2014. Dan itu sudah ditegaskan oleh partai. Saya rasa begitu. Kalau enggak kan kita tidak melakukan sosialisasi sejauh ini. Gitu. Iya. Selain PKB, Anda juga pernah mengatakan ada partai lain yang melirik Anda untuk menjadi capresnya. Saya rasa secara formal nggak ada, tapi secara informal, karena umumnya teman-teman politik saya kan banyak di partai-partai mana ya. Saya pernah di P3, saya pernah di Golkar. Teman-teman saya banyak di Demokrat, jadi dialog-dialog mengenai kemungkinan itu secara informal memang ada gitu.
Ya, kalau itu partai-partainya partai-partai berbasis agama atau juga partai-partai nasionalis yang pernah Iya, berbasis menawarkan ini? agama ataupun yang nasionalis gitu. Ya, Bang Haji, ini kalau kita bicara soal PKB, mereka juga mengatakan ada kandidat lain sebetulnya. Ada Mahfud MD, ada Yusuf Kala sebetulnya. Apa yang membuat Anda merasa memiliki poin lebih dari kedua kandidat itu? Saya nggak pernah merasa lebih dari siapapun ya. Yang pasti yang saya tahu bahwa selama ini PKB berkomitmen dengan saya untuk mencapreskan. Dan itu dibuktikan oleh DPP dengan mengadakan rolling show ya, ke seluruh Indonesia dan meresmikan posko-posko pencapresan gitu kan. Nah di situ saya lihat keseriusan mereka bahwa mereka serius dalam pencapresan ini gitu. Ya, kalau kita melihat kan Mahfud MD pernah menjadi pernah di DPR, pernah menjadi Ketua menteri, MK. ketua MK terakhir. Ya. Yusuf Kala juga bahkan pernah menjadi Calon wakil presiden, gitu. Wakil presiden. Mereka adalah orang-orang yang pernah melakukan kegiatan-kegiatan di pemerintahan seperti itu. Ini menjadi poin lebih bagi sebagian orang. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, yang pasti beliau ini para tokoh-tokoh nasional yang bagus ya saya rasa. Tapi saya tidak merasa dalam kondisi persaingan ya. Karena kursi presiden itu bukan merupakan obsesi saya. Saya mengalir saja karena saya tahu bahwa tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya, bahwa jabatan presiden itu dalam genggaman Allah sudah ada sejak sekarang ini. Siapa yang bakal jadi presiden ke depan itu maktub sudah. Jadi satu jabatan yang nggak bisa dikejar, nggak bisa juga dielakkan. Jadi so what gitu, buat apa kita ngoyo dan sebagainya gitu. Artinya mengalir saja. Mengalir saja. Anda percaya diri? Ya harus optimis harus, ya. Karena pesimis itu dosa gitu. Di sisi lain, Anda juga pernah mengatakan bahwa jabatan presiden itu musibah. Ya, Tapi betul. mengapa Anda ingin menjadi capres? Karena satu keterpanggilan. Saya melihat bahwa bangsa ini semakin hari semakin jauh dari nilai-nilai ketuhanan, semakin jauh dari nilai kemanusiaan, dari persatuan, dari keadilan sosial, dari musyawarah. Ya. Indikasinya bahwa tidak ada satu hari kita lihat di media massa tanpa caci maki, hujat menghujat antara elit politik misalnya. Tidak ada anarkisme ya satu hari yang dilakukan oleh berbagai macam komponen bangsa gitu ya. Tidak ada satu hari kita lihat di media tanpa adanya konflik horizontal. Ada satu lagi yang membuat keterpanggilan saya bahwa ada perintah Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kamu orang-orang yang dengan sungguh-sungguh menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran. Seperti itulah. Itu saya rasa keterpanggilan saya. Setelah sempat diputus kontrak secara sepihak oleh PSSI di tahun 2011, pelatih asal Austria Alfred Riedel kembali dipercaya PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia. Riedel resmi menjabat sebagai pelatih kepala timnas senior Indonesia sejak 7 Desember 2013 hingga 3 tahun ke depan. Rencananya pelatih yang menggantikan posisi Jackson F. Thiago ini mulai bekerja pada 5 Januari 2014. Badan Tim Nasional Indonesia sendiri menargetkan Riedel bisa membawa skuad Garuda menjuarai kejuaraan di Piala AFF 2014 mendatang. Sedikit teka-teki seputar siapa Sylvia Soleha alias Bupur dibuka mantan Direktur PT Anak Negeri Nindo Rosalina Manulang. Saat bersaksi di pengadilan Tipikor dengan tersangka Deddy Kusdinar, mantan pegawai Nazarudin ini mengaku mengenal Bupur sebagai kepala rumah tangga Cikeas. Nindo mengetahui hal itu saat meminta jatah penyediaan alat proyek Hambalang. Menurut Nindo, proyek Hambalang menarik perhatian banyak kalangan, termasuk Bupur yang memesan pengadaan alat melalui mantan Sesmenpora, Wafid Muharram. Saya melapor ke Pak Wafid, ya udah Pak Wafid yang 10M tidak usah kembali, tapi kita pengen pengadaan alat prasarana di Hambalang kita yang ngambil. Mohon maaf Bu, Bubur sudah ke sini. Bubur sudah ke situ ya? Iya. Ke perusahaan Anda itu ya? Bukan, maksudnya sudah ke Pak Wafid bahwa peralatan itu di Bubur juga pengen gitu. Jadi saya laporkan, saya bilang Bubur itu siapa Pak? Saya bilang dia dari kepala rumah tangga Cikeas, sampaikan aja Pak Bos, saya sampaikan ke Pak Najar.
135 juta penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Nama Rhoma Irama sempat mewarnai sejumlah hasil survei sejak awal tahun 2013 sebagai tokoh populer Capres dan Cawapres. Namun elektabilitas Rhoma mulai menghilang di sejumlah survei terakhir. Sebut saja hasil survei CSIS, Lembaga Survei Indonesia, dan Lingkaran Survei Indonesia. Bukan hanya harus menghitung elektabilitas dirinya yang terus menurun, Rhoma juga harus menghitung kalkulasi partai atas dirinya. Benarkah ingin mengusung dirinya atau sekedar memanfaatkan dirinya untuk mendongkrak pamor partai? Saya kira masih jauh ya buat PKB untuk mencalonkan Rhoma Irama baik sebagai capres atau cawapres. Yang saya baca justru PKB sedang memanfaatkan Rhoma Irama alih-alih untuk mencapreskan. Ya, PKB sedang melakukan upaya rebranding dengan memakai Rhoma Irama dan tokoh-tokoh lain. Bang Haji, di sebuah kesempatan Anda juga mengatakan bahwa Anda dan Jokowi itu merupakan pasangan yang ideal. Apa yang membuat Anda merasa cocok dengan Jokowi? Saya tidak pernah mengatakan itu. Ketika itu, seingat saya sedang mengadakan kuliah umum di Universitas Negeri Jakarta. Memang ada pertanyaan mengenai Jokowi. Bagaimana kalau berpasangan dengan Jokowi? Saya menjawab bahwa di dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Saya rasa seperti itu. Artinya sebetulnya bukan Anda yang melontarkan gagasan itu. Tidak, itu ada pertanyaannya harus saya jawab. Tapi kemungkinan itu memang juga menjadi sangat terbuka menurut Anda. Saya rasa saya belum mulai berpikir ke sana ya, karena kita harus konsentrate kepada presidential threshold 20% kursi DPR. Saya itu tahapan pertama gitu. Kalau Anda mengatakan di awal tadi bahwa popularitas dan juga elektabilitas menjadi salah satu persyaratan mutlak, Jokowi tentu menjadi salah satu yang sangat diperebutkan oleh capres manapun gitu. Anda tidak merasa itu penting? Saya tidak ingin mengomentari siapapun namanya. Saya tidak punya kapasitas untuk mengomentari ini. Oke, artinya kalau Anda akan menjadi seorang capres, kandidat seperti apa yang akan Anda pilih sebagai cawapres? Saya juga terlalu dini ya untuk bicara gitu ya. Bahwa kita bagaimana memenangkan PKB mencapai 20% kursi DPR. Saya rasa itulah yang pertama. Itu yang menjadi penting saat ini. Iya, secara konsentrasi ke sana. Ya, di sisi lain tadi Anda mengatakan bahwa sebetulnya PKB sudah mencalonkan Anda sebagai capresnya. Tapi pada kesempatan yang lain PKB juga mengatakan sebetulnya belum ada secara fix diluncurkan capres dari PKB. Anda tidak melihat bahwa ini sebetulnya dalam tanda kutip Anda dimanfaatkan untuk popularitas partai? Saya rasa buat saya nothing tulus ya. Apapun yang terjadi, saya ikhlas saja. Saya katakan sekali lagi bahwa saya tidak tengah berobsesi untuk mencapai kursi presiden. Karena kursi presiden itu satu takdir, kedua memang musibah. Itu kita bukan buat berfoya-foya di sana. Kita begitu sampai di sana itu tugas-tugas yang teramat sangat berat dan besar harus kita laksanakan. Nah jadi kalau itu terjadi itu takdir Allah. Kalau takdir ada tugas dari Allah bahwa kamu harus melaksanakan ini. Ada keterpanggilan sebetulnya, tanggung jawab. Iya. Karena firman Allah tadi kan kita diperintah untuk dengan sesuai dengan kapasitas kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Gitu. Iya, Bang Haji tadi di awal Anda pernah menyebutkan, Anda sempat menyebutkan beberapa permasalahan. Apa yang paling besar sebetulnya, permasalahan paling besar yang sedang dihadapi oleh bangsa ini dan itu harus diselesaikan? Yang pertama secara seluruh bangsa ini urgensinya adalah bagaimana mengutamakan ekonomi karena perut ini nggak bisa nunggu gitu kan. Kata fakru ayakuna kufra, kata Nabi, kemiskinan itu bisa menimbulkan kekufuran, bisa menimbulkan bencana yang macam-macam, kerusuhan dan sebagainya. Jadi artinya siapapun presiden ini harus
mengacu kepada prioritas bagaimana membangun ekonomi, merecovery ekonomi kita yang memang sekarang dalam kondisi multi defisit. Kita defisit perdagangan, defisit neraca Perjalanan dan segala macam, defisit pembayaran, defisit APBN bahkan. Ini harus diperjuangkan oleh seorang presiden gitu kan. Tentu yang kedua secara simultan kita harus membenahi moral. Karena seperti saya katakan tadi, dengan indikator-indikator bahwa maraknya anarkisme, konflik horizontal ini menunjukkan kita tengah berada pada degradasi moral yang amat parah gitu ya. Nah, untuk itu kita harus mengembalikan bangsa ini kepada mengamalkan dan melaksanakan Pancasila gitu ya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang selama ini saya melihat Pancasila just slogan saja gitu ya, belum membumi, belum terimplementasi gitu, sehingga kita bangsa yang Pancasila itu seperti apa sih gitu ya. Nah, ini yang harus kita tegakkan sehingga kita betul-betul menjadi bangsa yang bermoral, berpancasila, berketuhanan, berkemanusiaan yang beradab gitu. Mengapa harus menjadi capres gitu? Itu tanggung jawabnya besar dan resikonya juga sangat tinggi gitu. Sekarang ini sebagai pemimpin saya sudah pemimpin bangsa ya, karena dengan dakwah saya jadi imam itu informal leader ya. Saya memberikan pengarahan kepada anak bangsa, kepada umat harus begini, harus begini, itu informal leader. Nah, tetapi akan lebih efektif ketika kita menjadi formal leader gitu ya. Nah, jadi inilah barangkali yang harus kita lakukan ketika kita melihat satu situasi dan kondisi yang harus kita turun itu, keterpanggilan itu tadi. Bahwa ternyata informal leader tidak cukup efektif untuk memperbaiki bangsa. Harus secara formal gitu. Ya, walaupun mungkin tidak cukup efektif, Anda telah menginspirasi banyak orang dengan lagu, dengan dakwah Anda menginspirasi banyak orang. Menjadi capres itu, Anda justru akan dikritik banyak orang. Mungkin juga bahkan dicaci maki oleh banyak orang. Saya rasa tidak ada seorang pemimpin besar di dunia ini termasuk para nabi yang tidak dicaci. Rasulullah dihina bahkan sudah meninggal masih dicaci. Yesus bukan lagi dicaci, bahkan dibunuh, disalib menurut keyakinan orang Kristen gitu kan. Saya rasa itu caci maki, hujatan, satu hal yang memang sunatullah ya, dan harus kita hadapi sebagai sesuatu yang logis dan wajar. Nur Pamuji mengundurkan diri dari posisinya sebagai Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Nur Pamuji menyampaikan pengunduran dirinya kepada Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan lewat pesan singkat telepon genggamnya pada 12 November lalu. Kabarnya Nur Pamuji kecewa dengan langkah Kejaksaan Agung mengusut kasus korupsi di tubuh perusahaan yang dipimpinnya, yakni proyek pengadaan turbin pembangkit listrik tenaga gas di Belawan, Medan periode 2007-2009 dan proyek pemeliharaan turbin tahun 2012. Tidak seperti biasanya, Basuki Cahayapurnama alias Ahok bertamu ke rumah Megawati Soekarno Putri. Karena itulah muncul spekulasi bahwa kunjungan Ahok membawa misi politik dari petinggi partainya, Gerindra. Disebut-sebut bahwa Ahok merayu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk kembali menerima Gerindra sebagai mitra koalisi. Namun kepada wartawan yang mencegatnya di kediaman Mega, Ahok yang juga ditemani Gubernur Joko Widodo alias Jokowi menampik spekulasi itu. Saya bilang udah Bu, dia Batu Belitung nggak ada waktu, saya yang kesini kita bikinin. Saya bawa ibu saya sama tante saya. Nah, sekarang Pak Jokowi nggak pernah makan bakmi Belitung, belum ke Belitung, ajak makan. Sambil mau ganti pakaian buat masak hari ini tuh urusannya urusan memasak sama makanan. Tapi paling hebat mie Bangka punyanya Pak Ahok. Betul enak, betul. Sederet kontroversi mewarnai perjalanan Rhoma Irama. Pernyataan Rhoma Irama tentang pembubaran Mahkamah Konstitusi menuai reaksi dari publik. Mengembalikan MK kepada MA sebagaimana dulu gitu kan. Bahwa kita dulu nggak ada MK. Kita baru memiliki MK tahun 2004 kalau nggak salah. Nah, sebelumnya kita tidak punya MK, di mana fungsi-fungsi MK dulu diemban oleh MA. Apa cuma sumbang saran aja ya.
Mana yang terbaik buat bangsa kita, itu mari kita ambil. Saya just, ya apa namanya, sharing idea, seperti itu. Bulan Juli 2012, Roma juga menuai kontroversi ketika dalam salah satu ceramahnya melarang warga Jakarta memilih calon non-muslim pada Pilkada DKI Jakarta. Kala itu, Joko Widodo bersama Basuki Cahayapurnama maju sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Bang Haji, ada satu pernyataan Bang Haji juga yang menjadi perdebatan soal pembubaran MK. Apa latar belakangnya Bang Haji sampai bicara itu? Sebetulnya latar belakangnya sebuah keprihatinan, kekhawatiran ya, di mana terjadi sebuah public distrust yang sangat kuat ketika MK ketuanya yaitu saat itu melakukan satu tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Sementara MK ini kan sebuah benteng terakhir lah dari penegakan hukum kita yang betul-betul dikatakan setengah dewa gitu ya, di mana orang bergantung di sana bisa menegakkan keadilan sebetulnya. Yang keputusannya final and binding ternyata seperti itu gitu. Ini menimbulkan public distrust yang sangat kuat sehingga terjadi contempt of court di sana, perusakan Mahkamah Konstitusi seperti itu. Ini indikator yang bahwa sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tidak percaya. Mungkin ini bisa berlaku kepada MK gitu ya. Oleh karena itu Presiden melihat ini sebuah kegentingan yang memaksa sehingga beliau perlu menurunkan Perpu. Nah ini Perpu adalah sebuah solusi, buat saya not the only solution gitu ya. Nah saya berpendapat ada solusi lain gitu ya. Untuk melebur MK ini ke dalam MA. Dari dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen saya melihat di dalam misalnya bab 9 tentang apa kekuasaan kehakiman. Ada pasal 24A dan 24C tentang MA dan MK. Di sana saya melihat ada secara fungsional ada kesamaan walaupun secara kualitatif berbeda bobotnya. Misalnya di sana ayat 1 berbunyi bahwa MK berwenang untuk mengadili tingkat pertama dan terakhir. MA juga berwenang untuk mengadili tingkat kasasi. Dan yang kedua, MK menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Sementara MA menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Bla 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 bla. Dalam hal ini ada kesamaan. Ini saya rasa bisa. Ada tanggapan sinis dari orang-orang yang Bang Haji bilang ahli hukum ini, menyebut katanya Bang Haji ini tidak paham undang-undang katanya. Nah ini boleh saja ya. Bahwa saya katakan tadi cemoahan, pro kontra itu sunatullah lah, sesuatu yang biasa. Tapi yang pasti tanpa tendensi apapun, secara tulus saya mengapakan ide-ide ini. Ya. Kemudian nanti yang mengelola itu para ahli hukum sendiri. Bagaimana kemungkinannya seperti apa gitu. Saya just melemparkan ide saja, tidak lebih dari itu. Anda tidak melihat sebetulnya ini permasalahan moral sebetulnya. Satu orang di MK yang melakukan itu. Ya, saya rasa begini. Ada juga orang berkata, apakah kalau nanti anggota DPR korupsi apa DPR yang mesti dibubarkan? Apakah kalau MA korupsi satu anggota MA? Tidak. Trias politika ini suatu sistem yang nggak bisa dibubarkan. Itu namanya trias politika ini mutlak keberadaannya. Kalau MK, YK itu kan KY misalnya, itu saya rasa lembaga-lembaga mendatang yang tidak nggak ada. Seandainya ini bubar pun misalnya, negara tetap jalan. Tapi kalau DPR yang dibubarkan, negara bubar gitu. Atau MA yang dibubarkan, negara bubar gitu. Ya. Tapi kalau kita melihat juga sebelum periode yang kemarin ini, MK luar biasa sebetulnya kredibilitasnya di mata masyarakat. Pada zaman Pak Jimli, pada zaman Pak Mahfud bahkan menjadi salah satu lembaga yang menjadi tempat masyarakat untuk bisa bersandar. Bagaimana menurut Anda? Mari kita kembalikan public trust ini kepada prestasi yang lalu. Mari kita kembalikan. Sebetulnya itu poinnya. Apakah dengan Perpu, apakah dengan mengembalikan fungsi MA, ya, dengan mengakomodir fungsi-fungsi MK gitu, atau seperti apa? Ini para ahli hukum yang mengerti. Tapi yang pasti saya just memberikan ide. Apakah ini mungkin ya, untuk sebagai satu solusi? Sebetulnya itu saja. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Baik.